Hai para yuris, kalau bicara tentang notaris, kalian pernah dengar gak sih kalau notaris itu kerjaannya hanya tanda tangan di akta terus dapat bayaran? Kalau kayak gitu sih kerjaannya pasti enak ya. Dan tentu juga pasti banyak lulusan fakultas hukum yang mau jadi notaris. Tapi apakah benar kalau kerjaannya notaris hanya seperti itu? Jika dilihat dari pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Maksudnya adalah notaris berwenang untuk merumuskan hal-hal yang diinginkan oleh kliennya ke dalam akta otentik sesuai dengan peraturan yang ada. Di sini kesannya notaris adalah seperti notulen ya. Yap, memang kalau boleh dibilang, tugas notaris adalah seperti notulen yang menuliskan apa yang dilihat dan didengarnya ke dalam suatu akta. Masyarakat yang datang ke notaris untuk meminta bantuan jasanya akan mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya. Lalu notaris akan menuliskannya ke dalam akta, tetapi sebelumnya notaris harus sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi keinginan kliennya. Pemahaman notaris terhadap keinginan klien akan menentukan isi dari akta yang dituliskannya. Jangan sampai yang dikehendaki klien dengan yang dituliskan oleh notaris adalah bertolak belakang. Misalnya, klien ingin membuat perjanjian mengenai penyewaan rumah, tetapi yang dituliskan notaris adalah penjualan rumah. Tentu saja dong ya, hal tersebut adalah hal yang berbeda. Selain itu, notaris juga harus bisa mengkualifikasi keinginan klien dengan peraturan yang ada. Klien pada umumnya adalah orang awam hukum dan tentu tidak mengetahui mengenai istilah-istilah hukum dan pengertiannya. Oleh karena itu, notaris harus mampu memberikan istilah hukum sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh klien. Ketidakmampuan notaris dalam membedakan antar istilah hukum yang ada akan membuat ia tidak mampu mengkualifikasi keterangan kliennya. Misalnya adalah seperti contoh yang tadi, di mana notaris tidak tahu perbedaan antara jual beli dengan sewa menyewa, sehingga tidak memahami keinginan dari kliennya. Notaris setelah mengetahui dan memahami keinginan klien, lalu ia dapat menuliskannya ke dalam akta, dan langkah terakhir adalah penandatanganan oleh klien, para saksi, dan juga notaris. Tanda tangan merupakan langkah terakhir dalam proses pembuatan akta notaris. Meskipun kelihatannya kerjaan notaris hanya menandatangani saja, tetapi di balik itu ternyata ada proses yang memerlukan keahlian khusus. Jadi para yuris, kesimpulannya adalah kerjaan notaris tidak hanya memberikan tanda tangan saja, karena sebelum menandatangani akta, notaris harus mampu memahami dan mengkualifikasi keinginan klien sesuai dengan hukum yang berlaku. Pekerjaan notaris termasuk mudah jika memiliki kemampuan tersebut.